بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang mungkin kesulitan untuk datang ke majelis ilmu ini. Tapi alhamdulillah Allah memudahkan kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai tema kita, yaitu orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yang mana para malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya, Adapun manusia diciptakan dari tanah, ya. Adapun syaitan diciptakan dari api. Dan para malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, bal ibadum mukramun. Para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak pernah mendahului perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan pasti mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan para ulama semuanya sepakat bahwa doanya para malaikat itu mustajab. Da'watul malaikati mustajab. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai malaikat. Pasti Allah mencintai mereka. Karena mereka tidak memiliki hawa nafsu dan tidak pernah bermaksiat. Kalau kita bandingkan dengan doa kita, ya, yang mana manusia itu pasti berbuat dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min", tidaklah ada seorang mukmin kecuali ia mempunyai dosa yang selalu ia lakukan. Akan tetapi seorang mukmin itu diciptakan tawwaban, selalu bertaubat. Walaupun seorang mukmin ini lupa, tapi ketika diperingati, diberitahu, ia akan ingat dan ia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kesalahannya. Kita berbuat dosa semuanya. Siapapun mukmin, siapapun pasti dosa. Akan tetapi kalau kita bandingkan doa kita dengan para malaikat yang tidak pernah berdosa, dan insya Allah pasti mereka akan diijabahi doanya. Bukan berarti kita putus asa dari doa kita, bukan. Akan tetapi ya sebagai tambahan amalan untuk kita mengamalkan amalan-amalan yang membuat para malaikat itu berdoa untuk kita. Jadi ada suatu amalan yang membuat para malaikat berdoa untuk kita. Adapun pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Ya, bagian yang pertama adalah amalan yang akan didoakan oleh satu malaikat. Yang pertama yang mendoakan berapa? Satu malaikat. Ada beberapa amalan. Yang pertama adalah
an-naumu 'alal wudu, tidur malam setelah berwudu, ya, setelah berwudu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran." Tidaklah seorang hamba tidur malam, yabitu di sini konteksnya malam, ya, tidur malam. Tidaklah seorang hamba tidur malam dalam keadaan bersuci setelah berwudu, ya, illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi, kecuali tidur bersamanya, bermalam bersamanya satu malaikat di rambutnya, maksudnya di kepalanya, ya. La yataqallabu sa'atan minal lail illa qal, tidaklah seorang hamba ini membalikkan badannya sesaat ketika malam hari kecuali malaikat ini berkata, Allahumma ghfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hambamu ini karena ia tidur dalam keadaan suci. Bayangin, ya. Ini kita kalau seandainya orang tua kita aja, misalnya kita lagi tidur, dielus-elus di kepala dengan ucapan-ucapan yang baik, itu hati kita akan senang. Tapi ini satu malaikat terus setiap kita tidur semalaman dengan berwudu yang membanggakan amalan wudu kita. Malaikat ini berkata, ya Allah, ampuni hambamu ini karena ia tidur setelah berwudu. Terus bilang seperti itu sepanjang malam. Dan ini sangat luar biasa kalau kita mendengar mendengar doa malaikat tersebut, ya. Dan para ulama semuanya sepakat, makhluk gaib yang paling tidak terasa diantaranya adalah malaikat. Ya, sayangnya seperti itu. Kalau jin, mungkin antum melihat ada orang yang kesurupan, ya, itu kan agak merinding perasaannya. Kehadiran jin itu agak kerasa. Tapi malaikat kehadirannya nggak terasa sama sekali. Akan tapi suasana menjadi tenang, amalan menjadi mudah, menjadi berkah dan sebagainya macamnya. Ya. Intinya berwudu sebelum tidur malam hari. Jadi jangan sampai kita meremehkan amalan ini. Ya. Kalau cuci kaki sebelum tidur, atau cuci muka, atau sikat gigi sebelum tidur, nggak pernah lupa. Tapi wudu hanya beberapa detik saja wudu, berapa detik, nggak sampai semenit, mungkin nggak sampai 2 menit, berapa detik sebentar wudu, selesai. Itu akan membuat malaikat mendatangi kita, bahkan menemani kita semalaman. Nah, sebagaimana malaikat itu mendatangi kita ketika kita berwudu, ada hadis yang menjelaskan bahwa ada kriteria orang-orang yang malaikat tidak mau mendekati mereka. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Thalathatun la tuqarribuhumul malaikah." Ada 3 orang yang malaikat nggak mau mendekati mereka. Yang pertama adalah jifatul kafir, jenazah orang kafir, mayatnya orang kafir. Yang kedua, wal mutadammihu bil khaluq, dan orang yang pakai wewangian yang terbuat dari za'faron, safron. Ada wewangian dari safron, kalau nggak salah itu khusus buat wanita, laki-laki tidak boleh memakai itu. Wal junubu, dan orang junub. Jadi yang junub malaikat tidak mau mendekatinya. Illa an yatawaddo, kecuali orang ini berwudu. Jadi kalau antum berjunub, misalnya malam hari, nggak mungkin misalnya udah junub nih kebangun malam hari, kalau mandi terlalu dingin misalnya, apalagi kita lagi di cuaca musim hujan, maka jangan tidur dulu sebelum apa? Berwudu, agar malaikat tetap menemani kita. Jadi setelah junub langsung berwudu, kalau tidak mau langsung mandi, ya, seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama menafsirkan hadis ini, menafsirkan kata at-taharah, ya, bersuci sebelum tidur, itu taharah dari 2 hal. Bersuci dari 2 hal, yaitu bersuci secara zahir dengan berwudu pastinya, dan bersuci secara batin dari hati. Nah, apa yang dimaksud dengan bersuci secara batin? Yaitu menghilangkan penyakit-penyakit hati yang paling harus dihilangkan sebelum tidur, yaitu penyakit apa? Penyakit hasad, dengki, iri. Karena ada hadisnya, ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Dalam riwayat yang sahih, ya, bahwa dijelaskan ada atau para sahabat dengan Rasulullah SAW sedang duduk-duduk. Lalu ada seorang
sahabat yang keluar dari suatu pintu, ya, dari pintu sebelah sini misalnya, sebelah kanan, sambil mencincing sendal di sebelah kirinya dan jenggotnya dalam keadaan basah setelah berwudu. Kata Rasulullah SAW, akan muncul dari pintu sebelah sini ahlu surga, ahlu jannah. Dia keluar. Oh, sahabat ini. Besoknya para sahabat lagi ngumpul-ngumpul lagi sama Rasulullah SAW. Rasulullah sama bilang seperti itu. Akan muncul ahli surga dari pintu ini, keluar. Orang yang sama. Besoknya juga seperti itu, 3 hari berturut-turut. Nah, ada seorang sahabat yang penasaran, yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran, kok bisa 3 hari berturut-turut ini orang keluar dari pintu yang sama, dipastikan sama Rasulullah bilang alaihi wasallam ini ahli surga. Nah, penasaran dia. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As datang ke rumah orang ini. Berbohong. Dia bilang, afwan saudaraku, jadi saya berantem sama ayah saya di rumah dan saya berjanji saya nggak mau tinggal di rumah. Saya izin malam ini saya tidur di sini. Padahal pengen tahu ini apa rahasianya ini orang. Kok bisa 3 hari berturut-turut dari tempat yang sama keluar dan Rasul alaihissalam bilang ini ahli surga. Semalam akhirnya tidur dalam satu malam, ya, nggak kenapa-napa, ini orang nggak bangun malam, nggak sholat malam, biasa aja. Cuman perkataannya bagus, nggak ada yang kasar gitu dari omongannya. Ya amalannya ya sama seperti kaum muslimin biasanya. Dia kalau tidur ya ngembalikan badan, ya baca doa, ngembalikan badan dan sebagainya macamnya. Sampai besoknya ini Abdullah bin Amr bin As sampai kata dia, wakitu an ahtaqirahu. Ana sampai meremehkan amalnya. Apa ini, sama aja, dia tidur ya tidur, nggak bangun malam. Akhirnya dia mau pulang karena ini biasa-biasa aja amalannya. Pas mau pulang, dia nanya ke orang ini, ya akhi, dijelasin. Sebenarnya ana bohong. Ana nggak ada masalah sama ayah ana. Ana juga nggak kabur dari rumah. Akan tetapi ada kejadian 3 hari berturut-turut Rasul alaihi wasallam bilang engkau ahli surga. Nah, akhirnya saya penasaran apa amalan yang bisa saya lakukan, yang bisa saya contoh darimu. Kata orang ini, illa ma ra'aita, dia bilang. Gak ada amalan yang aku kerjakan kecuali yang kau lihat saja. Ya sudah kalau begitu, kata Abdullah. Pas Abdullah mau pergi, dipanggil lagi sama orang ini. Ya akhi, sebenarnya amalan saya kecuali yang ada hanya yang kau lihat saja. Akan tetapi tidaklah saya tidur dalam malam hari, setiap malam hari, kecuali hati saya bersih dari iri dan dengki. Saya tidak pernah sekalipun iri, dengki sama siapapun. Kata orang ini, sebelum saya tidur. Gak pernah dengki, gak pernah ini. Wala aghusyu ghisyan, dan saya tidak pernah berbuat ghish, berbuat curang kepada siapapun. Kata dia seperti itu. Ya. Lalu kata Abdullah bin Amr bin As, oh begitu, dia baru sadar, oh begitu ya. Ternyata hadhihi allati balagat bika, ini yang ada pada dirimu ini. Wa hiya allati la nutiqu. Dan hal itu yang kita nggak mampu. Makanya ada perkataan para ulama yang bilang bahwa setiap orang yang punya hati pasti pernah ada rasa iri di situ. Walaupun harus diperangi, itu penyakit hati harus diperangi. Tapi ini orang nggak pernah iri. Oh ya pantas. Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut ini orang keluar dari pintu yang sama, ini ahli surga karena nggak pernah dengki. Jadi usahakan sebelum tidur jangan ada penyakit-penyakit hati. Di antara yang paling berbahaya adalah kedengkian. Dan para ulama semuanya sepakat. Penyakit hati lebih besar, bisa jadi dosanya lebih besar daripada dosa badan. Semuanya sepakat ulama seperti itu. Kenapa? Karena dosa badan orang sadar. Karena manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Udah ada ilham di hati kita bahwa ini dosa dan ini ketakwaan. Sudah ada ilham. Siapapun yang melakukan dosa tahu itu dosa, itu buruk, tahu dia. Walah hatta dia ngomong, oh nggak apa-apa, korupsi sedikit mah haram dikit kan. Hati kecil yang bilang nggak boleh, itu haram. Buktinya hatinya nggak tenang. Berbuat dosa nggak tenang. Makanya hati-hati. Itu kalau jasad. Tapi kalau hati, orang yang melakukan dosa hati itu nggak sadar. Dan kemungkinan untuk taubatnya susah.
Karena kalau jasad dia sadar dan mungkin dia bisa menyesal segera, tapi kalau hati nggak sadar dan susah untuk bertaubat. Dan para ulama juga bilang bahwa banyak ahli ilmu, banyak ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena penyakit hati. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Yang mana sekali lagi itu nggak sadar, kita harus selalu curiga terus dari penyakit-penyakit hati. Doa terus, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik sampai akhir. Ya, naudzubillah. Itu yang pertama. Kalau kita berwudu sebelum tidur, maka akan ada satu malaikat yang menemani tidur kita dan terus berdoa semalaman. Lalu yang kedua, masih satu malaikat ya, yaitu ketika seorang muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, mendoakan saudaranya tapi tanpa ia ketahui. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa ia ketahui. Ini jadi titik beratnya, tanpa ia ketahui. Itu mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Setiap ia berdoa, di kepalanya akan ada malaikat yang menemaninya. Kullama da'a li akhihi khairan, setiap dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata, Allahumma amin walaka bimithl. Amin, semoga amin itu artinya apa? Amin itu artinya semoga Allah mengabulkan, atau istajib, kabulkanlah ya Allah, amin, dan bagimu semisal itu. Jadi malaikat mendoakan kita sesuai sama doa kita untuk saudara kita tanpa diketahui dia. Kenapa harus doanya itu tanpa disadari atau tanpa diketahui oleh orang itu? Karena kebanyakan di antara kita kalau doa di depan saudara kita itu mujamalah, pencitraan. Oh ya, jazakallah khair ya akhi, semoga Allah mengampuni, semoga Allah melancarkan urusan antum, rata-rata ya, bukan berarti semuanya. Tapi kebanyakan hanya sebagai formalitas aja. Dia berbuat baik, oh masya Allah, jazakallah khair, bla bla bla, dan sepanjang macamnya. Tapi kalau doa sendirian tanpa diketahui orang yang antum doakan, itu ikhlas, pasti insya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Akan tetapi jamaah, ini bukan berarti kita nggak mendoakan diri kita. Ya boleh mendoakan saudara kita setelah mendoakan diri kita dulu. Yang mana berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang lain, memulai dari dirinya dulu. Ya Allah, ampuni aku, baru ampuni orang lain, seperti itu ya. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat, dan sebagainya macamnya. Itu yang kedua, mendoakan saudara kita. Jadi ada satu malaikat yang mendoakan di kepala orang yang mendoakan saudaranya. Lalu amalan yang ketiga adalah, yang masih satu malaikat ya, adalah mengunjungi, atau bahasa kitanya ziarah ya. Ziarah itu bukan berarti mengunjungi kuburan aja. Ziarah itu mengunjungi, bahasa Arab artinya mengunjungi. Mengunjungi orang yang sakit. Yang mana kata Rasul alaihi salatu wasallam, man 'ada maridan aw zara akhun lahu fillah. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya fillah, karena Allah. Ya, jadi persaudaraannya karena Allah. Nadahu munadin, kecuali di perjalanannya ini ketika dia ingin menjenguk orang sakit, maka akan ada seorang malaikat yang mendoakannya, yang menyeru. Apa kata malaikat ini? Antibta wa taba mamsyak. Engkau telah berbuat baik dan perjalananmu ini perjalanan untuk yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Semoga engkau mempunyai rumah nanti di surga. Jadi terus ketika antum berjalan. Ini amalan menjenguk orang yang sakit jamaah, sangat luar biasa. Ini baru satu hadis tentang satu malaikat yang mendoakan perjalanan antum menuju menjenguk orang yang sakit. Baru perjalanannya udah didoakan gitu. Kau berbuat baik, perjalananmu atas kebaikan, semoga surga menjadi tempat tinggalmu. Seperti itu. Bahkan ada hadis yang luar biasa di riwayat lain dengan serupa ya, riwayat serupa.
kecuali malaikat berkata seperti tadi yang kita sampaikan, wa illa qala Allahu fi malakuti arsyih, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di hadapan penduduk langit. Apa kata Allah? Abdi zarafiyya, hambaku telah saling mengunjungi karenaku, kata Allah. Tujuannya karenaku, bukan karena fulus, bukan karena apa-apa, karenaku. Wa alayya kirahu, kata Allah, dan aku akan menjamunya, kata Allah. Falam ardalahu biqiran dunal jannah, dan aku tidak ridho baginya suguhan kecuali surga. Jadi akan disuguhi surga oleh Allah barang siapa yang mengunjungi satu sama lain. Itu di hadis yang lain, ya. Ya, itu yang amalan ketiga, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Siapapun itu yang sakit selama muslim, ya, disunahkan kita mengunjunginya. Jadi tanpa ada embel-embel yang lain. Biasanya yang sakit yang dikunjungi ini orang-orang yang tajir aja. Tapi yang qadarullah yang miskin nggak dikunjungin. Ini kasihan. Bahkan kita sering dengar kabar ada bangka yang sudah 3 hari misalnya meninggal baru ditemukan. Orang nih qadarullah. Tapi yang kaya diperhatikan terus. Ya. Minimal sampingan lah, kalau tetangga sampingan, siapapun itu minimal kita tahu kabarnya. Karena kita hidup di zaman teknologi, ya. Mungkin kita sudah merasa terwakilkan ziarah itu dengan pengechat di WhatsApp atau ada grup komplek misalnya begitu. Sudah merasa terwakilkan, tapi tetap kalau bisa ziarah, bisa berkunjung, terutama sakit, antum datengin. Ya, karena pahalanya sangat luar biasa di situ. Kita rindu masa-masa dulu, ya. Mungkin antum tahu dulu gimana kita sama tetangga itu begitu dekat. Bahkan kalau ada makanan enak kita masak, biasanya kita yang disuruh nganterin pas masih kecil, ya. Ini anterin ke tetangga sebelah nih, ada makanan enak, bisa dianterin. Jadi kalau sekarang, terutama di daerah-daerah kompleks sepi, jarang ada yang tahu kabar tetangganya. Baik, itu bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama adalah didoakan oleh satu malaikat, yaitu tadi kita sebutkan ada 3 amalan. Yang pertama wudu sebelum tidur, yang kedua mendoakan saudara kita bi dhahril ghaib, yang ketiga mengunjungi saudara kita yang sakit. Lalu bagian yang kedua didoakan oleh sejumlah malaikat, adadun milal malaikah. Ada jumlahnya, disebutkan jumlahnya, berarti lebih dari 1. Ini bagian yang kedua atau yang B. Amalan yang pertama agar didoakan oleh sejumlah malaikat adalah bersedekah. Yang mana kalau antum bersedekah didoakan sama 2 malaikat yang khusus. Allah ciptakan kedua malaikat ini untuk berdoa setiap pagi. Jadi setiap pagi terus 2 malaikat ini berdoa. Yang satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Yang satunya lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang mumsik, yang menahan hartanya, maksudnya yang bakhil, talafan, kehancuran di hartanya. Ini setiap pagi. 2 malaikat ini diciptakan khusus buat berdoa tuh setiap pagi begitu doanya. Yang satu, ya Allah, berikan yang berinfak ganti, dan berikan yang bakhil kehancuran di hartanya atau kebinasaan di hartanya. Dan kita tahu, ya, banyak sekali keutamaan bersedekah yang sering antum dengar. Di antaranya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kata Rasulullah SAW, "Thalathatun uqsimu alaihinna." Ada 3 hal yang aku bersumpah, kata Rasul. Wa uhaddithukum haditsan fahfadhuh. Dan aku akan menyampaikan kabar, hafalkan perkataanku ini, kata Rasulullah SAW. Di antaranya adalah mana qasamalu abdin min sadaqah. Harta seorang hamba tidak akan berkurang dengan bersedekah. Ini sumpahnya Rasulullah SAW. Jadi bersumpah. Lalu di antaranya juga sedekah ini dapat menjaga dari bala, musibah, ya, dari kehancuran. Yang mana kata Rasulullah SAW, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su' wal afat wal halakat. Perbuatan ma'ruf itu berbuat baik kepada orang lain, itu menjaga dari hal-hal buruk, dari bala, dari musibah, wal afat, dan penyakit-penyakit, wal halakat, dan kebinasaan. Jadi menjaga dari musibah-musibah dan penyakit-penyakit. Bahkan ada hadis yang lebih spesifik lagi.
Kata Rasulullah SAW, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi lebih rinci lagi. Jadi sedekah ini bisa jadi obat. Pernah kejadian ada seorang yang kaya raya ya datang ke seorang imam mengadukan bisulnya. Bisul udah 3 tahun. Bisul mulu ini orang, bisul. Kata imam ini, kamu pernah melakukan apa, dosa besar apa gitu? Kata dia, enggak pernah wahai imam. Enggak pernah anak berbuat dosa besar. Sama orang lain pun anak anti menggolimi orang lain. Imam ini bingung. Udah ke berbagai macam tabib, ke dokter macam-macam, tapi enggak sembuh udah 3 tahun. Akhirnya kata imam ini, oh iya, saya ingat. Ini orang penampilan orang kaya. Kalau begitu sedekah, perbanyak sedekah. Sedekah apa? Kata imam, ini bebas sedekah apa saja. Cuman di antara sedekah yang paling baik adalah sedekah memberi makan. Memberi makan orang yang membutuhkan atau memberi air minum. Ada hadis yang spesifik kata Rasulullah SAW, memberi air minum itu afdalus sadaqah. Akhirnya ini orang terus jadi mendirikan berbagai macam dispenser ya di tempat-tempat, menggali sumur, memberi minum, memberi air buat orang-orang di tempat-tempat yang kekeringan. Setelah 2 bulan hilang bisulnya. Jadi bisa jadi alternatif pengobatan dengan bersedekah ini. Ya. Dan bisa jadi penyakit hati juga sama, bisa dihilangkan dengan bersedekah. Ada hadisnya juga kata Rasulullah SAW, atuhibbu an yalina qalbak wa tudriku hajatak. Maukah hati kamu menjadi lembut, maksudnya sembuh dari penyakit-penyakit hati, dan hajat kamu, keperluan kamu akan kamu dapati terus. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, irhamil yatim, sayangi orang-orang yatim, anak yatim, wamsah ra'sahu, dan usapkan kepalanya, usaplah kepala anak yatim itu. Wa at'imhu min ta'amik, dan berilah ia makan. Yalinu qalbak wa tudriku hajatak, maka hatimu akan menjadi lembut dan hajatmu, keperluanmu akan kamu dapatkan. Dan masih banyak lagi ya. Bahkan sedekah itu akan menjadi naungan nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar. Kita di padang mahsyar berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dan mataharinya 1 mil atau bahkan dikatakan 1 jengkal. Nah kata Rasulullah SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Jadi kalau sedekahnya banyak, naungannya juga besar. Kalau sedekahnya secuil, ya dengan ikhlas, tapi ya sesuatu itu ditentukan dengan keikhlasan hati. Kalau udah secuil terus nggak ikhlas misalnya, hati-hati. Maka bisa jadi nggak ada naungannya. Karena sedekah itu dibatalkan dengan 2 apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Man itu menyebut-nyebut. Jadi, anak udah pernah ngasih ini, main kok ente nggak berbuat baik, batal, pahalanya hilang. Jadi setiap antum bersedekah, lupakan. Itu yang benar kalau mau pahalanya menetap. Tapi kalau antum sedekah diingat-ingat terus disebut, hilang pahalanya. Atau adza ini menyebut di depan orangnya dengan menyakiti orang tersebut. Jadi jangan disebut-sebut ya. Itu sedekah. Taib. Terus juga di antaranya masih banyak lagi ya. Sedekah juga bakal menyempurnakan amalan wajib kita. Di antaranya amalan sholat. Kalau kita sholat, pertama kali dihisab sama Allah, sholatnya kurang, dilihat dari sedekah-sedekahnya, dari amalan sunnahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang pertama adalah sedekah didoakan oleh 2 malaikat. Lalu yang kedua, orang yang didoakan oleh 70.000 malaikat. Siapa mereka? Lagi-lagi mereka adalah orang-orang yang mengunjungi orang yang sakit. Kalau tadi 1 malaikat pas mereka berangkat nih, baru berangkat udah didoain macam-macam sama malaikat. Ini pas mengunjunginya didoakan oleh 70.000 malaikat. Kata Rasulullah SAW, ma min muslim ya'udu musliman ghudwah. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya di pagi hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kecuali malaikat akan bersalawat kepadanya sebanyak 70.000 malaikat sampai dia sore. Jadi dari pagi sampai sore terus. Ya, begitu juga sebaliknya. Wa in adahu ashiyah, kalau dia menjenguknya sore hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Terus didoakan sampai pagi.
Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia memiliki taman di surga. 70.000 malaikat akan bersolawat untuk antum. Apa makna dari bersolawat? Salawat itu ada 3 sisi ya. Ada salawat manusia, ada salawat dari Allah, ada salawat dari malaikat. Kalau dari manusia ini seperti salawat kita ke Rasulullah SAW. Jadi Allahumma salli ala, antum doa kepada Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan kepada para hamba-hambanya juga boleh kan, ala ibadillahis salihin, ketika kita sedang tasyahud juga ya, semoga salawat dan salam terserahkan selalu disertakan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Nah, itu salawat kita, yaitu berdoa kepada Allah untuk bersalawat kepada siapa gitu ya. Kalau salawatnya Allah itu meninggikan derajat hambanya dan menyebut-nyebut namanya hamba tersebut di hadapan para penduduk langit. Jadi disebut-sebut, dibanggakan. Itu kalau salawatnya Allah. Kalau salawatnya malaikat ini berdoa kepada Allah untuk sang orang yang disalawati ini dengan doa Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati ia. Itu salawatnya para malaikat. Jadi kalau antum menjenguk orang yang sakit, 70.000 malaikat doa terus, ya Allah ampuni hamba ini, ya Allah rahmati hamba ini, terus menerus. Gimana? Subhanallah. Kalau kita mungkin nggak kuat ya kalau ngedenger suara mereka ya. Kalau seandainya ini manusia nih, seandainya manusia, 70.000 manusia hadir di hadapan antum berdoa untuk antum semuanya, mungkin itu kejadian yang nggak bisa antum lupakan seumur hidup. Tapi ini 70.000 siapa? Para malaikat luar biasa, ya, mengunjungi orang yang sakit. Dan masih banyak lagi keutamaan mengunjungi orang sakit. Bahkan ada hadis lagi, barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, kata Rasulullah SAW, lam yazal yakhudu fir rahmah. Kalau antum mengunjungi orang yang sakit sedang berjalan menuju rumah orang yang sakit, dia sedang menyelam di dalam rahmat, yakhudu fir rahmah. Hatta yajlis, sampai dia duduk di orang yang sakit itu. Fa idza jalasa, ketika dia duduk di orang yang sakit, irtamasa fiha, maka dia telah berada di kubangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah melimpah bagi siapapun yang mengunjungi orang sakit. Bahkan hadis yang luar biasa lagi, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengunjungi orang yang sakit, maka dia husnul khatimah. Dia husnul khatimah. Kata Rasulullah SAW, khamsun man fa'ala wahidan minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Ada 5 orang yang melakukan hal itu, maka dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang mengunjungi orang yang sakit. Ya, dan masih banyak lagi mungkin kita nggak bahas ya karena waktunya nggak cukup. Taib. Itu yang nomor 2 didoakan oleh 70.000 malaikat. Nah, ini sampai 2 aja berarti ya kalau yang bagian ke B. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu didoakan oleh para malaikat tanpa dibatasi jumlahnya. Tanpa dibatasi jumlahnya. Yang pertama, lagi-lagi mengunjungi orang yang sakit, jemaah. Ini hadisnya luar biasa ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marid", kalau kalian datang mengunjungi orang yang sakit, menjenguk yang sakit, awil mayyit, atau yang meninggal, faqulu khairan, ucapkan yang baik-baik. Fa innal malaikah yu'minuna ma taqulun. Karena ada malaikat yang enggak ditentukan jumlahnya, bisa jadi semua malaikat akan mengaminkan semua yang antum ucapkan. Jadi setiap ucapan antum ketika mengunjungi orang yang sakit atau takziah ya, mengunjungi orang yang meninggal, setiap ucapannya itu diaminin sama para malaikat. Ya, kata Rasulullah SAW, malaikat itu berkata, Allahumma gfirli walahu wa aqimni minhu. Ya, seperti itu dan seterusnya. Intinya malaikat ini mendoakan atau mengaminkan ucapan-ucapan kita. Maka jangan mengucap kecuali yang baik-baik. Adapun hadis yang mengatakan doa orang yang sakit mustajab, itu dhaif. Ya. Jangan kebanyakan dari antara kita datang doakan saya ya orang sakit ini, disuruh ngedoain antum. Ya itu dhaif ya, enggak. Tapi ucapkan yang baik-baik apapun itu, insya Allah khair, semoga sembuh, semoga Allah semuanya menjaga kita semua gitu, yang baik-baik. Jangan walah hatta bercanda ya nggak boleh. Sakit mulu ini kayaknya bentar lagi mati ente ini, nggak boleh. Walah hatta bercanda
diaminin sama malaikat, beneran mati besoknya gimana tuh yang jadi masalah ini. Ya, doakan yang baik-baik. Seperti itu. Baik. Yang kedua, doa dari malaikat yang tidak terbatas adalah bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslim yusalli alayya, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim bersalawat untukku illa sallat alaihil malaikah ma salla alayya, kecuali malaikat terus bersalawat kepadanya selama ia bersalawat untukku, kata Rasul. Falyaqulil abdu min dzalik aw falyuqillal abdu min dzalik aw liyukthir. Terserah, kata Rasul, mau disedikitkan salawatnya atau dibanyakkan salawatnya. Artinya, ya kalau antum salawatnya sedikit, berarti malaikatnya juga sedikit. Ngedoainnya nggak banyak. Tapi kalau antum salawat ke Rasulullah banyak, malaikat terus menyalawati antum semuanya. Dan malaikatnya nggak dibatasi, banyak malaikat yang menyalawati. Nah, sama, semua hadisnya riwayatnya sama. Nah, ini juga ada keutamaan salawat ya jamaah. Ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah SAW berkata, "Inni ukthirus salah alaik ya Rasulullah, aku selalu memperbanyak salawat untukmu. Fakam aj'alu laka min salati, berapa banyak aku bersalawat untukmu?" Kata Rasulullah SAW, "Masyita, terserah." Kata Ubay, "Ar-rubu', seperempat." Kata Rasulullah SAW, "Masyita, fa in zidta fa huwa khairul lak." Kalau terserah kamu, kalau mau lebih baik buat kamu. Kata Ubay lagi, setengah. Kata Rasulullah, terserah, lebih banyak lebih baik. Kata Ubay, fathulutsain, 2/3. Kata Rasulullah, "Masyita, terserah, lebih banyak lebih bagus untukmu." Lalu kata Ubay, "Aj'alu laka salati kullaha." Aku bersalawat full untukmu semuanya. Kata Rasulullah SAW, "Idzan tukfahammuk wa yughfaru laka dzambuk." Kalau begitu, gundahmu akan hilang dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Jadi memperbanyak salawat ini diantara amalan yang ada nasnya secara rinci dapat menghilangkan kegalauan. Kalau antum lagi sempit, lagi himpit, perbanyak salawat. Plus diampuni dosa-dosa antum. Hadisnya semuanya redaksinya sama. Antum juga tahu ya, masih banyak lagi keutamaan salawat, diantaranya akan dekat dengan majelisnya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan masih banyak lagi. Itu amalan yang kedua yang didoakan oleh malaikat tidak terbatas, yaitu salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah diampuni dosanya, dihilangkan gundah gulananya, didoakan oleh malaikat yang tidak terbatas lagi. Luar biasa. Lalu amalan yang ketiga yang dapat membuat para malaikat tidak terbatas mendoakan kita adalah menunggu solat. Menunggu solat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi." Malaikat bersalawat kepada kalian selama ia terus berada di musallanya, di tempat salatnya. Malam yuhdits, selama dia tidak berhadas, tidak batal. Taqul, malaikat itu berkata, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Ya Allah, ampuni ia, ya Allah, rahmati ia. Sepanjang antum berada di tempat sholat antum, bukan berarti antum sholat di titik ini di situ, bukan. Maksudnya di dalam masjid. Antum nunggu sholat, dapat pahala. Ya, seperti itu. Lalu ada hadis juga. Oh, ini yang ini ya. Ini hadis tentang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ketika maghrib dan subuh. Akan tapi jamaah, ada riwayat lain yang ada dhaifnya, yaitu ada riwayat yang menyebutkan barang siapa yang duduk di tempat sholatnya lalu ia tidak bergerak sampai dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir di maghrib dan subuh, maka dapat diampuni dosa-dosanya, didoakan para malaikat. Kata tidak bergerak itu dhaif riwayatnya. Jadi terserah antum, misalnya setelah sholat ya, tasyahud akhir kan antum duduknya tawarruk ya. Jadi antum boleh sila setelah itu baru baca la ilaha illallah la syarika. Enggak sampai duduk begitu terus barulah, enggak.
Itu riwayat yang itunya aja ya, yang tidak bergeraknya itu dhaif. Baik. Selama antum duduk menunggu sholat seperti ini, antum duduk antara maghrib dan isya, antara sholat ya, duduk menunggu sholat itu didoakan oleh para malaikat. Bahkan di riwayat lain yang sangat luar biasa, pahala orang yang menunggu antara sholat dengan sholat yang lain itu seperti ar-ribat. Ribat itu pahala, ribat itu adalah seseorang yang menunggu di perbatasan ketika sedang peperangan. Jadi nunggu, begadang. Kaum muslimin misalnya lagi pada tidur, pasukan kaum muslimin istirahat, dia begadang, jagain pasukan kaum muslimin. Jangan sampai ada musuh yang datang. Begadang. Ini namanya ribat. Pahala menunggu antara satu sholat dengan sholat yang lain seperti ar-ribat. Maka kata Rasulullah SAW, "Wantidharu sholati ba'da sholah, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Dan menunggu antara sholat dengan sholat yang lain, itu ribat, ribat, dan ribat. Baik, azan dulu jemaah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tadi pahala tentang menunggu antara satu sholat dengan sholat yang lainnya seperti ar-ribat ya. Lalu juga ada hadis atau riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah sholat bersama kami, kata sahabat Abdullah bin Amr, pernah sholat bersama kami, sholat maghrib. Lalu ketika setelah sholat maghrib, yang pulang-pulang ada juga orang yang menunggu sholat di masjid, menunggu sholat isya. Lalu Rasulullah SAW tahu-tahu datang ke masjid dalam keadaan ngos-ngosan sambil tangannya ini megang bersandar ke rukbah, lutut. Jadi udah ngos-ngosan kayak gitu. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Abshiru," bilang kepada orang-orang yang nunggu di masjid, nunggu maghrib sampai isya ini, "Berbahagialah kalian. Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama." Ini Allah telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaikah. Allah telah membanggakan kalian semua yang di masjid ini di hadapan para malaikatnya. Yaqul, dan Allah berkata, "Unzuru ila ibadi." Lihat semuanya para malaikat yang ahlul langit ya, lihat ini hamba-hambaku. Qad qadaw fariidah wa hum yantaziruna ukhra. Mereka sudah melaksanakan sholat wajib dan menunggu sholat wajib yang lain. Jadi dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sekalian apapun itu ya bisa dilakukan, ngobrol pun masuk ke sini. Selama tidak menyakiti karena ada riwayat lain, malam yu'dhi walam yuhdith, selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas. Atau boleh ngobrol silahkan, bercanda boleh. Main di masjid boleh nggak? Boleh, main di masjid boleh. Ya anak kecil ya, kalau bapak-bapak jangan. Misalnya apalagi main catur, gapleh jangan ya. Kalau anak-anak kecil boleh silakan. Selama itu mubah, tidak menyakiti dan tidak berhadas, masuk ke hadis ini didoakan terus sama para malaikat. Atau murojaah Quran ya. Karena selama ini banyak yang alasan, "Aduh, saya kerja nih, susah murojaah Quran." Imam Masjidil Haram juga kerja. Dipikir Imam Masjidil Haram nganggur. Kerja mereka, tapi ada waktu murojaah Quran buat jadi imam gitu ya. Baik. Kita lanjutkan, itu pahala tadi menunggu antara salat ke salat yang lain. Didoakan oleh malaikat yang tidak terbatas. Ada juga amalan yang keempat yang didoakan oleh para malaikat yang tidak terbatas, yaitu didoakan oleh para malaikat pembawa arsy-Nya Allah dan sekitaran arsy itu. Gak disebutkan berapa jumlahnya, jadi banyak ya. Arsy-Nya Allah itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah paling besar adalah arsy. Jadi malaikat ada yang memikul arsy dan ada juga malaikat di sekitaran arsy-Nya Allah. Ya, bagaimana malaikatnya kita nggak tahu, atau gimana mikulnya kita juga nggak tahu karena gaib ya, hal gaib nggak bisa dipikirin. Atau kalau mikir gimana mikul mungkin begini, tapi nggak tahu mikulnya malaikat gimana. Sama seperti sayap mungkin sayap kayak burung, tapi nggak tahu kita sayapnya malaikat bagaimana bentuknya, nggak tahu. Yang kita tahu hadis-hadisnya mungkin malaikat Jibril ya, satu sayapnya ketika dibentangkan dari ufuk ke ufuk. Terus para malaikat itu kalau membentangkan sayapnya, ada hadisnya keluar seperti permata-permata dari sayapnya. Gimana? Nggak tahu.
Karena ghaib, sekali lagi ghaib. Nah, doa hamalatul arsy, para pembawa arsy, ini dikhususkan untuk orang-orang yang bertaubat. Ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yahmilunal arsya wa man haulah." Yaitu malaikat-malaikat yang membawa arsy dan sekeliling mereka. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka bertasbih kepada Allah dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka semuanya meminta ampun untuk orang-orang beriman. Rabbana, mereka berkata, Rabbana, Rabb kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jaga mereka dari azab neraka. Sampai situ masih lanjut doanya. Untuk yang bertaubat ya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan orang-orang yang bertaubat ini ke surgamu yang kau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang tua mereka. Wa azwajihim, dan pasangan mereka. Innaka antal azizul hakim. Engkau aziz, engkau hakim. Waqihimus sayyi'at wa man taqid, dan jaga mereka dari keburukan-keburukan. Doanya panjang jemaah. Dan yang doa ini siapa? Malaikat pembawa arsy dan sekeliling mereka. Ya, kalau kita lihat arsy ini kan makhluk terbesar. Berarti yang membawanya juga malaikat yang kuat. Ya, berarti malaikat yang terdekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di atas arsy itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rasa cinta di hati para malaikat pembawa arsy ini, cinta kepada orang-orang yang suka bertaubat. Ya, diriwayatkan seorang imam namanya Imam Khalaf yang qari ya, atau kalau ada baca-baca riwayat Khalaf, nah di Imam Khalaf sedang menyetorkan bacaan Quran kepada Salim bin Isa. Kata Imam Khalaf, ketika aku sampai ke ayat wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat pembawa arsy ini beristighfar untuk orang-orang beriman, tahu-tahu nangis Salim bin Isa, menangis dan berkata, ya Khalaf, wahai Khalaf, ma akramal mu'min 'ala Allah. Betapa mulianya seorang mukmin di hadapan Allah. Naiman 'ala firashihi wal malaikatu yastaghfirunahu. Dia tidur di atas ranjangnya tapi para malaikat meminta ampun untuknya. Ya, itu untuk orang-orang yang bertaubat. Nah, jadi ada 4 ya bagian yang ketiga, yaitu doa malaikat yang tidak terbatas. Yang pertama untuk yang mengunjungi orang sakit, yang kedua bersolawat untuk Rasulullah SAW, yang ketiga menunggu antara sholat, dan yang keempat bertaubat. Lalu kita masuk ke bagian yang ke D, yang keempat, yaitu solawat atau doa atau solawat dari Allah dan dari malaikat. Jadi yang bersolawat ini Allah plus malaikat juga bersolawat. Yang pertama, jadi Allah juga ikut bersolawat, ya, luar biasa ini. Ini yang pertama ini amalannya mungkin antum kaget dengarnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, terus malaikatnya enggak dibatasi, banyak malaikatnya, dan Allah bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Mutasahhir, makan sahur. Antum kaget, kok bisa? Karena orang yang makan sahur itu pasti ada niat persiapan untuk beribadah. Jadi bersiap-siap untuk beribadah puasa. Ya, jadi antum sahur, makan sahur. Bahkan Rasulullah SAW sampai menegaskan, tasaharu walau jur'atan minma. Sahur walaupun seteguk air. Tidur, sahur, belak, tidur lagi. Dihitung sahur dan didoakan oleh Allah dan para malaikatnya. Gak terbatas tuh doanya. Lalu yang kedua, salawat Allah dan para malaikatnya dikhususkan untuk, ini hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang menyambung shaf. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Barang siapa yang menutup celah ketika sholat, Allah angkat derajatnya atas hal itu. Ya, bayangin kalau ada furja, ada
celah antum tutup celah itu, maka Allah dan malaikatnya bersolawat. Jadi Allah membanggakan nama antum di hadapan penduduk langit, dan malaikat mendoakan ampunan untuk antum, plus diangkat derajat antum. Bahkan yang luar biasanya lagi, kata Rasulullah SAW, man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah soft salat, Allah akan angkat derajatnya dan dibuatkan rumah di surga. Nutup celah soft, pahalanya luar biasa. Ya, banyak di antara kita yang seperti itu ya, yang maksudnya meremehkan hal itu. Menutup celah soft. Bahkan ya, banyak ya hadisnya, tapi satu redaksi intinya seperti itu ya. Mungkin antum bertanya-tanya, kok bisa sampai segitunya orang nutup celah soft saja gitu. Dan di sini banyak sekali faidahnya. Kenapa kita menutup celah soft? Walaupun hukumnya apa jamaah? Hukum menutup celah soft, hukumnya sunnah muakkadah. Jumhur ulama bilang sunnah muakkadah. Jadi kalau antum nggak celah soft nggak dapat dosa. Nggak. Kalau wajib, kita misalnya hukumnya wajib, antum nggak nutup celah berarti dosa. Bahkan ada ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin bilang bahwa sunnahnya menutup celah ini ketika awal-awal sholat aja. Jadi ketika misalnya masuk ke rakaat kedua agak renggang, ya udah dapat gitu pahala sunnahnya. Tapi yang lebih afdal ya ditutup terus ketika sedang sholat. Tapi kalau seandainya antum sholat tahu orangnya menjauh ya, misalnya nggak tahu keutamaan menutup celah di soft, celah dalam soft, jangan dikejar-kejar. Ya, alhamdulillah orang Indonesia baik-baik. Kalau di Pakistan sadis. Karena pernah dapat cerita ada orang yang kayak gitu, dideketin deket ditonjok akhirnya. Nah, ini jangan. Kalau Indonesia baik-baik ya. Maksimal diinjek lah ya kalau diinjek. Tapi hukumnya sunnah. Tapi pahalanya sebesar ini, luar biasa. Nah, mungkin antum bertanya, kenapa kok bisa sampai begitu kan, sampai diangkat derajatnya, Allah dan malaikatnya bersalawat, bahkan dibangunkan rumah di surga, cuma nutup celah soft aja. Sama halnya ketika misalnya lagi imam sedang mengucapkan sufufakum, ada celah soft nih di depan, antum isi, dapat masuk ke hadis ini. Ada kosong nih, antum datang ke depan kayak gitu ya, belum mulai sholat, masuk ke hadis ini. Kenapa? Nah, yang pertama, faidahnya adalah bahwa ketika antum sedang sholat, lalu ada celah di soft antum, itu celah bisa dimasuki oleh syaitan. Kata Rasulullah SAW, "Sawwu sufufakum", luruskan soft kalian, "Wahadhu bainal manakib", dan luruskan pundak-pundak kalian, setarakan pundak kalian. "Walinu fi aidi ikhwanikum wasuddul khalal", berlemah lembutlah dengan samping kalian dan tutup suddu al khalal. Khalal itu celah. Tutup khalal, fa inna syaitan yadkhulu fi ma bainakum bimanzilatil hadz. Karena syaitan masuk ke celah seperti kambing masuk ke celah-celah. Jadi cepat masuk ke celahnya, ganggu kita lagi sholat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menutup celah soft dan meluruskan soft ini dapat membuat hati kaum muslimin ini saling mencintai karena Allah, saling menyayangi. Ya, dapat mendatangkan kasih sayang sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian saling ikhtilaf di sini maksudnya mencong-mencong gitu ya, atau tidak fatakhtalifa qulubukum, atau hati kalian akan saling berselisih. Jadi di antara yang mendatangkan persatuan kaum muslimin adalah meluruskan soft. Dalam riwayat lain, ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallah baina wujuhikum. Luruskan soft kalian, kata Rasul, atau Allah akan membedakan hati kalian, maksudnya akan memberikan permusuhan di hati kalian. Jadi luruskan soft dan tutup celah. Itu yang afdal. Dan itu juga termasuk soft-softnya para malaikat. Kata Rasulullah SAW, para malaikat itu bersoft yutimmunas sufufal wal. Mereka menyempurnakan soft yang lebih depan dulu. Wa yatarasuna fis soft. Mereka rapat di soft. Tarasu itu artinya rapat di soft. Ya. Itu Allah dan para malaikat bersalawat untuk mereka, untuk yang menutup soft. Lalu yang ketiga, Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang di soft pertama aja. Soft pertama saja. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awwal."
Jadi Allah dan para malaikat senantiasa terus bersalawat untuk orang yang di saf pertama. Ya, bahkan di sini di hadis ini aja kita baca yang ini. Kata Rasulullah SAW, seandainya kalian tahu apa yang ada di saf pertama dan kalian tidak dapat di saf pertama itu kecuali dengan qur'ah, apa namanya? Apa? Qur'ah itu? Kalau lagi arisan apa namanya? Diundi, nah, diundi, bukan dikocok ya, diundi. Dengan diundi maka kalian akan saling mengundi. Ini juga Rasulullah SAW bilang bahwa malaikat itu berdoa untuk orang-orang yang di saf pertama. Ya. Terus Rasulullah SAW bilang seperti itu ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, gimana dengan saf kedua?" Rasulullah bilang lagi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk saf pertama. Para sahabat bilang, "Ya Rasulullah, gimana saf kedua?" Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk saf pertama dan saf kedua. Nah gitu, jadi saf pertama, yang saf pertama 3 kali lipat doanya, yang kedua 1, yang ketiga udah habis tiketnya, udah habis, nggak dapat. Itu keutamaan saf pertama. Makanya buru-buru ya. Bahkan ada orang yang nggak pernah saf pertama, ada ancamannya. Ini orang nggak pernah saf pertama. Kata Rasulullah SAW, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis saffil awal hatta yu'akhirahumullahu finnar. Ada seorang kaum yang senantiasa terus telat di saf pertama sampai Allah akan menelakkan mereka nanti di neraka. Maksudnya mereka masuk neraka dulu sebelum masuk ke surga. Ya, berarti mesti ada masalahnya nih kalau nggak pernah saf pertama gitu. Ya. Akan tapi jamaah, ada buku ya namanya Tajridul Ittiba' fi Tafadhulil A'mal. Itu disebutkan di situ bahwa amalan yang afdol bagi seseorang itu tergantung orang itu. Maksudnya gimana? Contoh, saf pertama secara umum afdol. Tapi ada orang yang kalau saf pertama itu selalu merasa dirinya mungkin ya yang paling baik, ya takut ria dan sebagainya macamnya. Nah ini berarti saf pertama nggak jadi afdol bagi dirinya. Ini kembali ke kita masing-masing. Walaupun hukum asalnya saf pertama paling afdol, cuman ada kondisi tertentu yang seperti itu. Ya, kalau anak pribadi, ini kan saf pertama ini kan umumnya. Anak kalau di kelas jamaah, di kelas. Kalau di saf pertama itu anak tegang. Anak pribadi ya, walaupun saf pertama paling bagus, tapi kalau saf pertama, anak pernah nyoba soalnya saf pertama belajarnya Ustaz Syafiq bahasa lama. Karena tegas, itu anak tegang, duduk begini setelah selesai pelajaran tuh pegel-pegel badannya. Sampai teman anak itu tegang banget. Nah, berarti anak nggak cocok di saf pertama nih. Karena setelah baca buku tadi Tajridul Ittiba itu, oh berarti nggak cocok. Ada amalan yang afdol tapi tergantung orang itu sendiri. Itu tergantung antum yang tahu gitu ya. Baik. Lalu yang keempat juga Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang di sebelah kanan, saf sebelah kanan. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala mayaminis sufuf. Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang di sebelah kanan. Akan tapi di sini bukan berarti kanan semua. Datang ke masjid yang kiri nggak ada gitu, bukan ya. Tapi kalau misalnya ini yang kanan, yang kiri udah ada, berarti yang kosong yang kanan berarti antum yang kanan. Ya qadarullah dapat yang kanan ya sudah di kanan gitu. Bukan di kanan semua, yang kiri nggak ada. Itu bagian yang keempat ya. Yang pertama tadi didoakan 1 malaikat, yang kedua sejumlah malaikat, yang ketiga malaikat malaikat tak terbatas, yang keempat Allah dan malaikat, yang kelima ini Allah dan malaikat dan seluruh makhluk. Untuk siapa itu? Kata Rasulullah SAW, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut. Allah dan penduduk langit. Penduduk langit itu bukan cuma malaikat jemaah. Roh-roh para nabi juga penduduk langit. Seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, sampai an-namlah, sampai semut di dalam lubangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka bersolawat untuk para pengajar kebaikan. Pengajar kebaikan di sini al-khair di sini agama maksudnya ya. Ada yang tanya, berarti kalau guru matematika gimana? Masuk ke hadis ini? Jawabannya enggak. Para malaikat biar nggak bilang. Kecuali kalau guru matematika menyambungkan pelajaran matematika ini sampai dengan syariat, masuk ke situ. Bisa aja dengan akhlak, dengan kehidupan sehari-hari.
masuk ke hadis ini. Jadi khusus buat yang mengajar ilmu syar'i. Karena di hadis lain kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan khairan, kebaikan, maka difaqihkan dalam agama. Khairan sama ini muallim nasil khair. Tapi Anda bukan pengajar, berarti antum harus punya sumbangsih untuk pengajar kebaikan. Karena kata Rasulullah SAW, man da'a ila huda fahuwa kafa'ilihi. Barang siapa yang menjadi jalan untuk huda, untuk kebaikan, maka dia seperti pelaku kebaikan itu. Apapun itu sumbangsi antum untuk muallimin nasil khair, untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan agama, maka sama hitungannya seperti yang mengajarkan, insya Allah. Insya Allah. Apapun itu, misal antum ada yang mau dakwah, antum anterin, dapat pahala insya Allah. Seperti yang berdakwah. Atau ya seperti ini misalnya dengan kamera atau membuat poster-poster, menyediakan kajian, semuanya itu insya Allah dapat pahala muallimin nasi al khair. Kita sebutkan terakhir ya, kita ringkas semuanya. Ada 5 bagian. Yang pertama didoakan oleh 1 malaikat. Amalan yang pertama adalah tidur dalam keadaan berwudu. Yang kedua adalah berdoa untuk saudara kita. Dan yang ketiga adalah ziarah untuk saudara kita yang sakit. Lalu yang kedua yang didoakan oleh sejumlah malaikat, yaitu bersedekah dan mengunjungi orang yang sakit lagi ya. Tadi didoakan oleh berapa? 70.000 malaikat. Lalu yang ketiga, yang ke-C, yaitu didoakan oleh para malaikat dengan tanpa batas, yaitu yang pertama di antara mengunjungi orang yang sakit, yang kedua bersolawat kepada Rasulullah SAW, yang ketiga menunggu antara sholat, lalu yang keempat bertaubat. Lalu bagian yang keempat, yang D, didoakan oleh malaikat dan Allah untuk orang-orang yang bersahur dan yang menutup celah dalam shaf. Dan yang di shaf pertama juga tadi kita sebutkan. Lalu yang kelima didoakan oleh Allah, para malaikatnya, ahlus samawat, ahlul ardi, sampai semut, sampai ikan, itu para pengajar ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Sampai sini semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.